Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Nucayani, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi di sini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumpiar yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi sebagian besar melibatkan dua aktor, yakni pemerintahan dan sektor swasta dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Kemudian di sini ada dasar hukum pemberantasan korupsi, di mana serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Dasar hukum di sini terdiri dari 5, yaitu yang pertama TAP MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di sini dijelaskan bahwa bentuk tindak pidana korupsi itu ada 30 bentuk, di mana 30 bentuk ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Di antaranya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang selanjutnya yaitu ada segitiga merah korupsi di mana terdiri dari pemerasan, gratifikasi, dan suap. Yang pertama adalah penyuapan di mana yang berperan di sini adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa menjadi penerima ataupun pemberi aktif dari transaksional penyuapan ini kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gratifikasi, di mana masyarakat atau pengusaha di sini itu berperan sebagai penerima pasif, di mana yang dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan gratifikasi di sini biasanya akan diberikan ketika syarat yang telah ditentukan sudah selesai. Kemudian ada pemerasan. Pemerasan di sini yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan memberi tanda tangan mereka ketika masyarakat atau pengusaha belum membayar uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada dampak korupsi. Yang pertama, di berbagai sektor, dampak korupsi yang terjadi itu bisa meningkatnya angka kematian bayi, penurunan kualitas gizi anak, kemudian meningkatnya angka putus sekolah, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tingginya biaya pendidikan. Kemudian untuk kerugian negara yang dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, di mana putusan pengadilan diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, sehingga masih belum menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Kemudian dampak korupsi terhadap ekonomi di sini yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, dan menambah beban transaksi, sarana dan prasarana menjadi berkualitas rendah, dan meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Dan adapun dampak korupsi terhadap budaya yaitu berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat,
masyarakat menjadi tidak disiplin dan tidak patuh terhadap peraturan. Dan dampak korupsi yang terakhir yaitu biaya sosial. Biaya sosial di sini, biaya sosial korupsi terdiri dari 4, itu yang pertama ada biaya eksplisit, yaitu nilai finansial dari uang yang dikorupsi. Kemudian ada biaya antisipasi, yaitu biaya sosial dan reformasi birokrasi. Kemudian ada biaya reaksi terhadap korupsi, yang terdiri dari biaya investigasi, biaya pengadilan, biaya kebijakan, dan biaya perampasan dan eksekusi. Kemudian terakhir ada biaya yang paling besar, yaitu biaya implisit, yang terdiri dari opportunity cost, beban cicilan bunga di masa datang, dan perbedaan dampak multiplier efek ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada upaya mencegah korupsi. Upaya mencegah korupsi di sini bisa dilakukan dengan melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, kemudian pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, dan mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi serta perbaikan sistem pengawasan dan mempermudah sistem perizinan. Di sini ada role model dari negara-negara dengan IPK tertinggi, di mana tingkat korupsinya itu kecil. Di urutan pertama yaitu ada negara Denmark dengan IPK 88 dari 100, kemudian ada New Zealand, dan seterusnya. Melihat dari negara-negara yang berhasil dengan tindak korupsi yang sedikit, yaitu dari negara Denmark, kita bisa melihat di negara Denmark, pendidikan anti korupsi itu terintegrasi bagi aparat penegak hukum. Dan transparansi dan akuntabilitas, setiap anggota parlemen itu secara reguler mempublikasikan aktivitas kegiatan, hiburan, travel, pertemuan, dan anggaran yang digunakan. Dan juga penerapan open government dan partisipasi publik dan civil society. Kemudian pengawasan keuangan yang ketat oleh ombudsman dan lembaga audit, dan juga adanya pendidikan gratis serta jaminan sosial yang cukup bagi rakyatnya. Sehingga berhasil menekan hingga hampir tidak terdapat kesenjangan. OECD juga menempatkan Denmark sebagai negara dengan rakyat yang paling bahagia. Kemudian melihat dari negara tetangga Singapura, di sini negara tersebut memiliki birokrasi yang efisien dan efektif sehingga memudahkan kegiatan berusaha. Dan penegakan hukumnya itu tegas dan konsisten serta pengenaan denda yang tinggi terhadap pelanggaran area publik. Dan juga penghukuman yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku fraud seperti pemidanaan yang diikuti penyitaan untuk pemulihan kerugian. Kemudian dari negara Selandia Baru, di sana adanya pendidikan anti korupsi sejak dini, dan layanan kepolisiannya itu multifungsi dan mudah diakses dan juga sigap. Kemudian transparansi dan akses publik terhadap laporan kegiatan dan harta kekayaan aparatur pemerintah. Dan juga penegakan hukum dan pengadilan yang imparsial. Tujuan akhir pencegahan tindak pidana korupsi ini diharapkan bisa menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya yaitu sebagai berikut, di mana menurunnya perbuatan korupsi, kemudian menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, kemudian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, dan terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kemudian meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilan di sini dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu menurunnya persentase tindak pidana korupsi itu sendiri,
Kemudian kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menjadi meningkat dan pemulihan kerugian negara juga meningkat. Sistem pengawasan melekat pada instansi pemerintahan berjalan dengan efektif dan terciptanya budaya integritas dan anti korupsi. Di sini rencana pemberantasan korupsi memiliki prinsip SMART. Yang pertama spesifik, yaitu tujuannya berfokus pada satu wilayah spesifik untuk perbaikan. Yang kedua ada measurable, tujuannya direncanakan langkah demi langkah dan bisa terukur. Kemudian attainable, yaitu tujuannya realistis dan dapat dilakukan. Dan relevan, tujuannya berarti bagi semua orang di dalam satu keluarga. Dan timely, yaitu tujuan waktunya itu jelas. Di sini penerapan nilai anti korupsi terdiri dari 9 nilai. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Kemudian kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Dalam pencegahan dan menolak korupsi, kita bisa menerapkan 3M. Yang pertama, memulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini juga. Itulah sedikit pemaparan materi dasar penyuluhan anti korupsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.